berkisar antara 100 juta sampai 1 miliar. Lu tuh ini kan yang gua gitu, karya gua, terus lu tuh jiplak nih, otomatis gua jadi rugi nih. Sebenarnya kalau misalkan berbicara soal karya juga nih, nggak ada yang mungkin 100% organik ya. Iya. Setuju nggak sih? Iya. Karena ya mungkin kalau misalkan benar-benar original ya manusia pertama yang lahir di bumi. Iya bisa. Iya. Halo semuanya, balik lagi di konten brainstorming episode 2. Nah sebenarnya kenapa sih ada konten brainstorming dalam channel sejarah yang isinya pembelajaran daring gitu ya. Nah kan kalau dalam belajar sejarah ini kita nggak melulu tentang diakronik, kita juga harus bisa nge-compare dengan ilmu-ilmu lain, atau kita juga harus punya sudut pandang atau cara berpikir sinkronik. Makanya dalam konten ini kita bahas tentang isu-isu yang ada dari berbagai perspektif dan juga dari berbagai ilmu lain. Nah sekarang aku nggak sendirian, ditemenin sama teman lama, sahabat lama. Nih perkenalan dulu. Halo, jadi nama aku Alda. Aku adalah fresh graduate dari salah satu universitas swasta di Bandung. Dulu jurusan aku pas kuliah adalah jurusan hukum kebetulan. Jadi Cici Alda ini itu kuliah di Universitas Katolik Parahyangan. Jadi pikirnya Hotman Paris. Nah, mumpung ada ilmu hukum nih, kita hari ini bakal bahas tentang copyright dan isu plagiarisme. Nah, kenapa sih ngebahas tentang ini? Mungkin karena sekarang banyak banget karya-karya ya yang mungkin diklaim sama orang dan lain sebagainya. Nah, sedikit aja sih pengen ngasih wawasan ke teman-teman sebenarnya kayak gimana sih copyright atau hak cipta itu, dan urgensinya apa, dan kalau melanggar tuh kayak gimana. Nah, dari sudut pandang anak hukum sendiri, copyright itu sebenarnya apa sih? Jadi hak cipta itu sebenarnya hak yang ada dalam diri seseorang ketika dia udah membuat suatu ciptaan gitu. Jadi simpelnya gini deh, orang udah bikin karya, nah di situ tuh dia udah punya hak cipta gitu, hak untuk bisa melindungi, hak untuk melindungi karyanya. Nah hak cipta itu sebenarnya tuh timbul karena apa sih? Hak cipta itu timbul ketika kita udah, kalau kata undang-undang, mendeklarasikan, jadi istilahnya mempertontonkan atau kayak nunjukin gitu ke publik, gue tuh udah bikin ini loh. Oke, jadi simpelnya kayak bikin video terus upload di YouTube itu udah copyright kita. Itu hak cipta kita. Nah, tapi apakah sebenarnya di sisi lain copyright itu harus disahkan? Biasanya kalau misalkan mau legal tuh ada nggak sih badan yang emang melegalkan hak cipta yang kita punya gitu? Ya, jadi untuk copyright itu sendiri sebenarnya ketika kita udah mendeklarasikan, sebenarnya kita udah ada hak ciptanya gitu ya. Jadi karya kita tuh udah jadi hak cipta kita gitu. Tapi kan kalau untuk lebih, misalkan lebih kuat gitu ya secara hukum gitu, kita bisa mendaftarin itu gitu, bisa mendaftarin apa yang kita, karya kita gitu istilahnya, ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Oke. Nah, kalau misalkan mau didaftarin ke badan tersebut, itu apakah karya kita nanti bakal disortir dulu nggak sih sama mereka? Ya itu pasti sih. Jadi kan karya tuh banyak banget kan. Kayak misalkan hak cipta itu sendiri tuh luas. Ada hak merek, terus ada apa lagi? Ada tulis juga ya termasuk. Itu karya tulis termasuk, tapi itu yang itunya universitas beda lagi. Okay. Tapi kalau merek, paten gitu-gitu kan banyak kan. Jadi banyak jenisnya juga, jadi hak cipta tuh secara luas, tapi dia tuh punya cabang-cabang gitu, anak-anak gitu. Oke, jadi nggak semata-mata kita udah bikin karya nih, taunya dimasukin ke haki, diterima gitu kan. Jadi emang di sana juga ada proses dulu. Iya, tapi kan legal. Kita misalkan nih, kita bikin suatu produk nih, misalkan mereknya misalkan Karya Kencana gitu. Kenapa karya Kencana? Ya nggak apa-apa. Kita nanti mungkin dilihat ya, ini tuh produknya masuknya merek nih. Ini merek ini tuh udah ada belum sih gitu sebelumnya, si brand ini tuh gitu. Oke. Nah, ngomongin tentang hak cipta, yang paling dekat sama kita gitu, khususnya mungkin para mahasiswa, skripsi. Dan skripsi itu biasanya di halaman awal-awal itu ada copyright atau lembar pengesahan. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan judul skripsi dari Sabang sampai Merauke itu kan judulnya kan boleh sama nih, tapi pasti ada aja kan satu dua yang sama. Beda universitas tapi judul sama. Nah, kayak gitu itu gimana sih terkait dengan hak cipta sebenarnya? Sebenarnya sih gini, kalau misalkan kita ini kan konteksnya ilmu pengetahuan ya, yang namanya ilmu pengetahuan ini kalau menurut aku ya mungkin harus dikaji gitu.
Jadi misalkan sama judul tapi kan belum tentu dia sama pembahasan juga. Apalagi ini konteksnya ilmu pengetahuan yang emang harus valid gitu loh. Kalau menurut aku ini ada deh kalau di undang-undang sebenarnya. Oke, jadi mungkin dari konklusinya juga kalau misalkan berbeda itu tidak termasuk pelanggaran hak cipta ya. Iya, Kalau menurut judulnya aku. sama. Iya, karena ya mungkin ada aja yang plek-plekan semua sama gitu ya. Tapi kan kalau kayak gitu ya itu udah salah, udah jelas-jelas salah. Tapi kalau udah ada, masih ada pembahasan yang dibedain ya nggak apa-apa, soalnya itu kan mengembangkan ilmu pengetahuan. Oke, dan ini juga ada kaitannya sebenarnya sama footnote, benar-benar Iya. kayak kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Kecuali kalau kita emang nge-copy kalimat tuh misalkan dari para ahli siapa, masih deskripsi kita tanpa dikutip, dari itu masuk plagiarisme ya. Jadi kita ngutip si para ahli gitu. Tapi nggak dicantumin sumber nih, Ya kalau iya. pendapat kita gitu. Sama harus hati-hati terkait plagiarisme. Kalau misalkan melanggar hak cipta tuh hukumannya sebenarnya gimana? Sebenarnya gini sih, hak cipta itu terjadi karena apa? Karena adanya aduan. Biasanya ini dalam hak ekonomis ya, jadi kayak lo tuh ini gua nih, ini kan yang gua gitu, karya gua, terus lo tuh jiplak nih, otomatis gua jadi rugi nih karena kan mirip atau gimana gitu kan. Jadi ada aduan dulu. Jadi simpelnya ya gitu. Ada yang dirugikan gitu. Kalau misalkan kita kalau aja diem aja belum ada yang mengadu ya oke, tapi pasti suatu saat nanti ada Mungkin aja ada kan, jadi kan kayak gini loh, kita jangan mikirnya udahlah nggak ada yang ngadu ini, jangan gitu juga karena kan siapa tahu kan, kita nggak tahu kita ada yang baru lagi akses juga ya. mungkin. Jadi misalkan aku nih bikin musik atau bikin lagu gitu ya, terus si Alda kemudian datang bilang bahwa apa sih karya aku tuh plagiarisme kamu gitu kan, mirip sama kamu, berarti itu aduan dari kamu untuk kemudian istilahnya aku termasuk yang melanggar hak cipta gitu. Tapi nanti kan itu soal kayak gitu-gitu kan nanti ya di di pengadilan gitu. Misalkan aku ngerasa lo tuh ngejiplak karya gue nih, ada yang sama bla. Kan aku di pengadilan kayak nih Suci, Suci itu ya di sini nih bagian sama-samanya bukti-buktinya. Jadi emang nanti diproses lagi di pengadilan apakah benar tuh plagiarisme atau enggak. Ya, karena plagiarisme itu sendiri tuh luas banget nih. Sebenarnya kadang orang aja gitu melihat hal yang sama kayak enggak deh, dia nggak melanggar, kayak enggak kok, nggak melanggar, tapi satu orang aja bisa aja kayak ya ampun itu ngejiplak banget sih tuh orang. Jadi relatif juga ya, relatifnya itu tuh tuh ada para ahli juga yang mengkaji. Iya sebenarnya. Iya, jadi kayak di pengadilan tuh kadang kan kita juga butuh ya, jadi kayak keterangan ahli gitu, karena kan enggak ya itulah karena terlalu luas, karena kan butuh juga dikuatkan gitu loh, ada validasi gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan berbicara soal karya juga nih, nggak ada yang mungkin 100% organik ya. Iya. Setuju nggak sih? Iya. Karena mungkin kalau misalkan benar-benar original ya manusia pertama yang hidup di bumi. Iya bisa. Iya. Soalnya kita hidup ini juga pasti terinspirasi akan sesuatu, terinspirasi sama lingkungan. Bikin karya pun misalkan bikin puisi yang misalkan aku nih bikin puisinya yang tipe-tipenya pahlawan gitu sejarahnya, karena background aku dari sejarah. Iya. Jadi nggak ada yang plek-plekan ini ya, istilahnya kayak dapat ilham terus ini sesuatu ya. Iya sih, karena pastinya juga orang kayak ada terinspirasinya gitu. Jadi kalau misalnya berbicara plagiarisme sih luas dan batasannya juga ada kayak koridor-koridor tertentu. Nah kalau misalkan melanggar hak cipta itu dendanya itu segimana sebenarnya, dan diatur dalam undang-undang apa? Jadi kan sebenarnya hak cipta itu ada di Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Kalau dendanya yang ini seingat aku ya, itu berkisar antara 100 juta sampai 1 miliar. Itu tergantung apa yang kita langgar sih, misalkan hak ekonominya. Yang lebih berat sih kayaknya ekonomi ya. Iya, karena kan orang juga jadi rugi gitu. Oke, jadi lebih ke rugian. Oke. Nah, sebagai penutup nih, pesan dari Cici Alda nih untuk teman-teman atau yang nonton yang mungkin gimana sih meminimalisir plagiarisme dalam hidup kita lah gitu. Sebenarnya gini sih kalau menurut aku, kita bisa aja nih kalau misalkan ini hal tersimpel yang pernah udah aku alamin ya, kayak
skripsi gitu. Ya aku bisa aja sih nyomot gitu kan langsung copy paste bla 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 gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh gitu ya, maksudnya aku sih ini aku tipe aku kan, kita juga nggak akan dapet apa-apa gitu dari situ tuh. Ya udah emang kita beres itu oke kok beres gitu. Tapi kayak nggak ada artinya gitu, jadi kayak nggak ada sesuatu yang bikin oh gue tuh pernah belajar ini ya gitu, gini loh gue nyusun ada karena pengembangan diri. iya pengembangan diri, karena nggak semua orang, kalau aku ya aku ngerasa nggak semua orang pintar melangkai kata gitu, tapi kan di situ kita belajar gitu, oh gini ya gini. Aku sih gitu sih, tiap aku ngelakuin sesuatu yang belum aku expert gitu, aku pasti ngeraba-raba gitu kan, tapi ya jangan sampai ngerugiin orang juga gitu. Iya gitu. Dan be yourself aja, even itu misalnya udah bilang belajar itu ya udah sih nggak ketahuan, tapi kita tunggu waktu aja yang berbicara ya. Iya mungkin iya, kan kayak tahu. Jadi ya pintar-pintar aja, dan kalau mau bikin suatu karya pun terinspirasi boleh, tapi jangan kita kita punya karakter gitu loh, bagus kalau kita bisa ngembangin, malah harus punya ciri khas sendiri. iya, apalagi kalau bisa ngembangin dan itu bermanfaat untuk umat manusia. Nah, amin. Oke, itu aja mungkin sekilas tentang copyright. Jadi kesimpulannya apa nih copyright itu? Jadi sebenarnya copyright itu hak kita tuh hak yang dimiliki langsung lah oleh si pencipta itu ketika dia udah langsung mendeklarasikan gitu, misalkan di medsos. Nah tapi kan untuk hak ciptanya itu sendiri, kalau menurut aku konklusinya yaitu masih banyak juga, maksudnya kayak ini juga kan hak cipta tuh masih mentahnya gitu ya. Kita kan nanti kalau misalkan mau dilegalin tuh bisa misalkan ke merek, paten, tergantung karya kita. Jadi mending ininya lah ya. Iya, jadi buat karyanya aja dulu sebenarnya. Oke, dan be yourself gitu kali ya. Simpelnya. Dan untuk teman-teman mahasiswa nih yang ngerjain tugas atau adik-adik semua, jangan sampai copy paste aja, atau misalkan kalau misalkan emang mau mencutat kata-kata para ahli ya cantumkan sumbernya. Iya gitu. Oke, mungkin itu aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan ngalor ngidul kita bermanfaat. Amin. Terus ambil aja yang baik-baiknya, kalau nggak baik ya udahlah. Oke, itu aja mungkin, terima kasih banyak.